Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di musholah kita ini guna untuk melaksanakan qiyamul lail Ramadan. Pada malam hari ini kita sudah sampai malam yang ke-15 atau malam yang ke-16 bagi yang puasa hari Senin, dan malam ke-16, malam ke-15 bagi yang puasa hari Selasa. Kemudian salawat beringan salam tamohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai landasan tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakninya yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada Allahal mu'minun allazi hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil dan seterusnya. Wallazina hum anil lakwil mu'ribun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakninya golongan orang-orang mukmin yang mendapat kemenangan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita semuanya, kita orang mukmin, yakninya tujuan kita beribadah adalah untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu harus kita dapatkan kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah nantinya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah harus melaksanakan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian yang orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat tersebut, yakninya yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Perkara khusyuk
adalah perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa untuk berupaya supaya kita khusyuk di dalam salat kita itu. Itu yang harus kita lakukan. Bapa awak supaya khusyuk dalam sembahyang tu, yaitu nonan pertama adalah kita itu hendaknya kita itu dalam salat itu hendaknya kita melaksanakan salat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita dalam salat itu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak dilihat Allah, itu akan khusyuk kita dalam melaksanakan ibadah salat itu. Tidak pikiran kana lain seperti pikiran kalapau, pikiran dan lain sebagainya. Tak ada pikiran awak untuk itu doh. Hanya kita fokus melaksanakan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, khusyuk dalam sembahyang itu yakninya awak tak ada memikir incayala ya doh. Kita hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana malu kami nantu, bukan kerana malu ka mintu dan lain sebagainya. Kalau seorang guru malu kepada kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau seorang pejabat malu kepada atasannya, bukan itu yang dikatakan dengan salat kita khusyuk. Bapa awak itu supaya pai ke masjid, yakni no pai ke musalla, yakni no dekarano malu kami nantu, malu kepada dosana awak. Uang lai pai ke masjid awak indak. Kalau malu seperti itu awak lakukan, itu awak tak akan khusyuk di dalam sembahyang itu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, yakninya orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Perbuatan-perbuatan yang tidak berguna ini sebaiknya kita tinggalkan hendaknya. Seperti perbuatan-perbuatan, kalau banyak awak nani duit di atas dunia ko banyak nani ndak perbuatan atau perkataan kita itu yang tidak berguna sama sekali. Atau seperti perbuatan-perbuatan yakninya banyak yang duduk-duduk di lapau, itu bukan menyalahkan yang duduk-duduk di lapau, tetapi sebaiknya kita itu fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berupaya supaya kita itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna itu. Kalau hanya untuk iseng-iseng saja, itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau sudah melewati batas, seperti kita akan kerja esok harinya, seperti yang banyak apa-apa awak yang duduk di lapau mino, itu malah mencapai jam 1, jam 2, bahkan jam hampir ya balik lagi. Kalau itu nan awak lakukan, itu perbuatan kita itu tidak berguna namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian perkataan-perkataan yang tidak berguna. Iko banyak terjadi kepada ibu-ibu awak. Seperti ketika selesai solat subuh,
itu banyak bergibah, atau bahasa modern bergibah, atau bergunjing, atau menyabui uang. Itu banyak sekali terjadi kepada ibu-ibu awak. Bukan mungkin tidak isiko dia, isiko ada seorang-seorang. Tapi kalau nilai lain awak salian, itu setelah sholat subuh itu mungkin di dalam bulan puasa atau dalam bulan Ramadan ini agak kurang, akan mengurangi pahala puasa kita. Tetapi kita lihat di bulan carai nang bahasa bagi kakek itu sedang masih memakai mukenah dulu, itu adalah menyabui uang. Percuma saja kita sholat, percuma saja kita beribadah kepada Allah. Itu namanya perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Lebih baik kita beriktikaf di masjid, lebih baik kita beristighfar dan lain sebagainya, daripada perbuatan yang tidak berguna awak lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Zakat ini terbagi menjadi dua. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kita bayarkan pada bulan Ramadan ini, tetapi agak susah, yakni awak mengaluan zakat harta awak itu. Bahkan kita enggan membayar zakat itu. Kalau di zaman Rasulullah SAW, bagi nendak namu zakat dibakar rumahnya. Bakar rumahnya, kata Nabi. Kalau awak tak namu mengaduan zakat haratu awak cakor, itu agak susah awak mengaduan Bahkan kita berkelah, yakninya ketika kita panen itu padi tak berasi itu awak kanduan di dalam kece awak. Padi awak tak berasi alun ditampilai dan lain sebagainya. Bapa awak supaya tidak mengaduan zakat kalau yang seharusnya, kalau kita sudah sampai zakat harta seperti zakat padi awak kalau sudah sampai 1.000, maka kita keluarkan 2,5% dari itu. Oleh kerana itu, bayarlah zakat kita itu untuk membersihkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersihkan harta kita itu, ado-adoyo nan kemangalunan seperti di maliang uang padi awak seperti di maliang uang harta awak nan lain. Kalau awak tak namu mengalunan zakat awak sakodo. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kerana jam 9:30 sampai di situlah ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau panjang-panjang baku mengantuk ibu-ibu awak. Jadi sedemikianlah ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ala nak dulu di situ. Kalau untuk perkenalan tak perlu lagi kerana awak lah nak kedua kali di situ. Ala nak ketiga kali lo tahun patang 2 kali lo nak kampik lagi ni lemah. Lah demikian ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
terutama bagi saya yang menyampaikan. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.